Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada topik 1 yang berjudul Perjalanan Pendidikan Nasional. Nah, topik ini merupakan salah satu topik yang ada pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Sebelum saya menyampaikan koneksi antar materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Sekar Fatimah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Malang. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan hanya didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pada saat itu pula, pembelajaran hanya menulis, membaca, dan menghitung, serta untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa ini menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Ada banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu prinsip Tutwuri Handayani dan juga Merdeka Belajar. Gagasan Ki Hajar Dewantara terkait prinsip Tutwuri Handayani menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional pada saat ini. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia melalui aspek hidup. Melalui pendidikan pula, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratis. Pemikiran tersebut diadaptasi dan diimplementasikan di dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan pendidik dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Refleksi dari topik 1 ini, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka sampai setelah merdeka, serta memahami berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Menanamkan dalam diri bahwa pendidikan memiliki tugas menuntut hidup dan tumbuhnya berbagai kekuatan atau potensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Dengan begitu, ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik dalam mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya, serta mengupayakan pengembangan karakter atau budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian koneksi antar materi pada topik 1 ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.